Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 13 Juli 2023, Pekan Biasa ke-14. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kejadian, bab 44 ayat 18 sampai 21, ayat 23b sampai 29, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Bacaan pertama hari ini sangat mengharukan. Mengapa? Bacaan pertama hari ini bercerita tentang akhir dari skenario yang diciptakan oleh Yusuf, mangku bumi, orang kepercayaan Firaun di Mesir saat itu kepada saudara-saudaranya. Dia melakukan skenario sebelum pada akhirnya sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang notabene sudah tidak lagi mengenal dia, tapi Yusuf mengenal mereka semua. Dia mengakhiri itu dengan memperkenalkan diri bahwa dialah Yusuf, saudara mereka yang dulu mereka jual kepada para saudagar dari Mesir. Ceritanya sangat mengharukan. Saya tidak perlu bercerita lagi di tempat ini, karena saya yakin cerita itu sangat familiar untuk kita, dan sekali lagi sangat menarik dan mengharukan. Poin penting yang kita catat dan kita renungkan adalah Yusuf akhirnya memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya sebagai Yusuf yang dulu mereka jual. Dan catatan penting Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, jangan menyesali apa yang sudah mereka lakukan dahulu. Karena bagi Yusuf itu adalah cara Allah mempersiapkan segalanya bagi keturunan Israel supaya mereka tidak mati kelaparan. Bagi Yusuf itu adalah cara Allah yang terlebih dahulu mengutus dia ke tanah Mesir supaya anak keturunan Israel tidak mati kelaparan. Saudari dan saudara terkasih, ada beberapa poin penting yang menjadi permenungan kita dari sikap Yusuf, mangku bumi, orang penting di tanah Mesir itu. Yang pertama, dalam cerita mulai dari bacaan kemarin, bacaan yang pertama, dan bacaan hari ini, terungkap bahwa Yusuf itu orang yang memiliki sebuah hati yang besar. Ada kebesaran hati. Mengapa? Dia tidak mengingat masa lalu sebagai peristiwa yang menyakitkan dia. Dia tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dia secara sewenang-wenang dan tidak adil. Dia tidak ingat itu lagi. Dia malah menerima saudara-saudaranya dan menaruh belas kasihan yang tinggi kepada mereka. Dan karena itu dia ingatkan, dan dia pasti tahu persis bahwa ada rasa bersalah dalam hati saudara-saudaranya karena mereka telah memperlakukan Yusuf dulu dengan cara yang tidak bagus. Tetapi untuk meyakinkan saudara-saudaranya, Yusuf katakan supaya mereka jangan menyesali itu. Itu ungkapan kebesaran hati Yusuf. Yang kedua, sebagai konsekuensi dari kebesaran hati Yusuf, terungkap bagaimana Yusuf bukan seorang pendendam. Dia adalah seorang yang baik hati,
yang mengampuni kesalahan saudara-saudaranya. Bahkan yang ketiga menjadi hal yang luar biasa dari Yusuf, sikap Yusuf. Dia melihatnya mungkin yang tidak enak dulu itu dilihat oleh Yusuf sebagai cara Allah memelihara bangsa Israel. Bahwa dia akhirnya dijual ke Mesir. Itu adalah penyelenggaraan Allah, cara Allah supaya Yusuf terlebih dahulu ada di Mesir dan memegang peran penting di tanah Mesir, dipercayakan oleh Firaun. Dan dengan cara itu Yusuf bisa menyelamatkan bangsa Israel dalam diri saudara-saudaranya. Luar biasa bukan? 3 hal penting yang dimiliki oleh Yusuf. Kebesaran hati, tidak pendendam tapi mengampuni, dan melihat peristiwa dulu itu sebagai cara Allah menyelamatkan bangsa Israel. Saudari dan saudara terkasih, apakah sikap Yusuf yang seperti itu juga kita miliki? Apakah kita memiliki kebesaran hati seperti Yusuf itu? Kita berhadapan dengan banyak orang yang ada di sekitar kita, yang terkadang memperlakukan kita secara tidak adil, secara tidak baik. Apakah kita seperti Yusuf, memiliki kebesaran hati, menganggapnya atau apa yang diperlakukan sesama kita kepada kita sekalipun itu tidak baik, bukanlah hal yang luar biasa? Tidak menumbuhkan dalam diri rasa benci, mengingat kembali kesalahan sesama kita. Adakah kebesaran hati seperti itu? Adakah kebesaran hati yang kemudian melahirkan sikap hati yang tidak mendendam, sikap hati yang mau mengampuni kesalahan orang-orang lain, siapapun itu dalam kehidupan kita, yang kita jumpai atau hidup bersama kita dalam keseharian kita? Sebagai konsekuensi kebesaran hati, tidak menaruh dendam dan mau mengampuni. Dan yang ketiga, apakah kita mampu melihat pengalaman-pengalaman keseharian kita yang pahit, kita lihat sebagai itu penyelenggaraan yang ilahi? Itu adalah cara Allah memberikan kehidupan kepada kita, membangun iman dalam diri kita. Apakah kita mampu melihat itu? Melihat rencana Allah di balik pengalaman-pengalaman yang pahit hidup kita? Kalau belum, mari. Tidak ada kata terlambat kita belajar dari Yusuf, dari bacaan pertama hari ini. Sementara dari bacaan Injil, Yesus mulai mengutus para muridnya. Bacaan Injil kemarin, kita ingat Yesus memanggil para muridnya, ke-12 rasul, lalu membekali mereka, memberikan kepada mereka kuasa yang penting, yang menyertai mereka sebagai kekuatan yang mensupport karya perutusan mereka. Dan bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus mereka untuk pergi mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Inti pewartaan mereka, kerajaan surga sudah dekat. Dan lebih lanjut, ungkapan bahwa kerajaan surga sudah dekat, itu dinyatakan dengan karya-karya mereka yang Yesus minta. Supaya mereka menggunakan kuasa yang Yesus berikan kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lapar, dan lain sebagainya. Kerajaan
surga yang sudah dekat harus nyata dalam aksi konkret, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang lapar, dan lain sebagainya. Dan Yesus juga mengingatkan mereka untuk tidak membawa emas dan perak, tidak membawa pakaian. Karena Yesus memberikan kepada mereka sebuah jaminan. Seorang pekerja patut mendapat upah. Selain apa yang mereka bawa, kalau mereka bawa emas dan perak dan segala macam, itu akan memberatkan mereka, bukan? Dan itu simbol ketika mereka diminta untuk memwartakan kerajaan surga. Tidak boleh membawa sesuatu yang memberatkan mereka untuk melaksanakan tugas perutusan itu. Itu maksudnya. Yesus juga menegaskan kepada mereka bagaimana mereka harus bersikap di tempat di mana mereka berada. Kalau mereka masuk di sebuah kampung, mereka harus tinggal bersama dengan orang yang menerima mereka, makan dan minum apa adanya sampai mereka berangkat. Lalu mereka juga harus memberikan salam. Nah, kalau salam itu diterima, salam itu akan sampai pada orang itu. Kalau salam itu ditolak, salam itu akan kembali kepada para muridnya. Dan Yesus minta, kalau ada yang menolak, keluar dari tempat itu dan kebaskanlah debu. Saudari dan saudara yang terkasih. Akhirnya Yesus mengatakan, kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Berilah itu dengan cuma-cuma. Apa artinya? Segala kemampuan yang ada dalam diri mereka, itu kan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Maka tidak boleh menggunakan kemampuan itu untuk cuan, untuk duit, untuk mencari keuntungan sendiri. Tapi mereka pergunakan itu secara cuma-cuma untuk menolong orang di mana mereka berada. Ketika mereka menjumpai orang, semua kemampuan yang diberikan kepada mereka harus diberikan kepada sesama di mana mereka mewartakan kerajaan surga itu. Beri dengan cuma-cuma karena mereka telah terima dengan cuma-cuma. Saudari dan saudara terkasih, apa sih yang kita miliki saat ini, yang kita terima begitu dengan upaya kita, berusaha kita atau usaha kita? Memang ada juga yang perlu kita usahakan untuk kita dapatkan. Tetapi pada umumnya banyak hal yang penting dalam kehidupan kita itu kita terima dengan cuma-cuma. Bakat dan kemampuan kita terima dengan cuma-cuma. Tapi apakah lalu kita menggunakan bakat dan kemampuan kita memberi itu untuk siapapun? Untuk gereja misalnya dengan cuma-cuma? Ada tuh orang-orang dia mempunyai bakat dan talenta, bisa sebagai organis misalnya. Ada memang orang yang menjadi organis di gereja, dia sumbangkan itu karena itu dia terima dari Tuhan dan dia sumbangkan dengan cuma-cuma. Tapi jangan lupa, sudah ada kecenderungan di gereja pun orang minta dibayar. Mau jadi organis minta dibayar. Ada itu orang-orang yang seperti itu. Untuk kita semua diingatkan, segala sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, kita harus beri dengan cuma-cuma. Saudari dan saudara terkasih, memang bacaan Injil hari ini cukup menantang kita. Tetapi baiklah kita terima sebagai hal yang positif, karena kita toh harus terus-menerus membaharui diri kita supaya menjadi makin hari makin baik. Tuhan memberkati.